Shalom saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat GB Kebun Siri yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak seluruh keluarga di dalam satu rumah berkumpul bersama-sama, mengenakan pakaian yang rapi supaya menghormati Tuhan, dan kita tanggalkan seluruh kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan. Untuk sejenak kita fokus hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya saat saudara masuk ibadah dengan sungguh-sungguh, maka saudara juga bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga yang saat ini ada di rumah bersama-sama. Mari kita masuk dalam ibadah, perhatikan praise and worship yang kita akan sama-sama nikmati, dan tentunya firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan baru saudara. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya Kau yang menyertai setiap kami. Mari bersama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Mari dengan segenap hati katakan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah hidup kami Tuhan. Mari yang percaya boleh angkat kedua tangan bersama katakan. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan Bukan berjalan. kan berjalan dari kemuliaan Sampai kemuliaan. Selamanya. Boleh yang percaya serta tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kami percaya Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah hidup kami. Gereja-Mu di tempat ini. Kaulah Raja. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan Bukan berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. sampai kemuliaan Selamanya. Haleluya. Mari yang percaya boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Yang percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita, katakan amin. Tuhan yang menjadi perlindungan kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, Yesus Kau Kau berjaya untuk selama-lamanya Tuhan. berkuasa Boleh berjaya. sambil angkat kedua tangan katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, Mari sekali lagi. Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan Kami berlari dan berjalan tak akan menjadi lelah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan dari kemuliaan
Shalom, jemaat Tuhan GB Kebon Siri, sukacita kita bisa mengadakan ibadah online hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri. Kami membuka hati. Curahkan roh hikmat dan pengertian. Supaya setiap kami boleh memahami dan mengerti hati Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan menjadi energi yang memberikan kami kekuatan untuk bangkit. Menjadikan kami menang menghadapi segala krisis dan badai. Bahkan Yesus dimuliakan lewat kebenaran firman ini. Urapi kami semua. Kami merendahkan diri menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan memulai dengan sebuah pengalaman pribadi beberapa bulan yang lampau. Ketika saya berdoa, saya diingatkan sebuah peristiwa belasan tahun yang lampau. Ketika saya bersama istri berdua ada di Manado. Saudara, ketika keluar dari hotel, kami melihat ke seberang lautan, ada Bunaken. Karena pertama kali kami ke Manado, ada orang berkata, "Pak, kalau belum ke Bunaken, belum ke Manado." Jadi kami putuskan, karena kami melihat laut tenang, dan juga Bunaken cukup dekat, kami sewa sebuah perahu kecil untuk isi 4 orang. Saya berdua dengan istri dan tukang perahu berdua. Awal kami menikmati perjalanan, tapi di tengah-tengah perjalanan, kami menghadapi perjumpaan arus dan putaran-putaran gelombang yang dahsyat. Sehingga perahu kami bersusah payah untuk bertahan. Kami terombang-ambing. Dan kami terbanting-banting, rasanya seperti mau mati. Tapi ada perahu yang lebih besar, jauh lebih besar. Bisa memuat puluhan turis. Melewati jalur yang sama, menghadapi gelombang besar yang sama. Tapi beda. Kami yang kecil susah payah, tapi yang besar. Orang-orang di dalamnya menikmati. Apa yang disampaikan? Tiba-tiba lewat peristiwa ini, saya diingatkan, ke depan, semua kita akan menghadapi gelombang badai yang luar biasa. Dan iman kita gak bisa kecil. Kita harus pindah ke iman yang besar. Kita harus pindah ke perahu yang besar. Oleh karena itu, mari hari-hari ini, pastikan imanmu besar. Dengarkan baik-baik saudara, banyak orang Kristen percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak banyak orang Kristen sanggup mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Anda golongan yang mana? Saudara, jangan terkecoh. Iman yang besar bukan hanya berarti ketika engkau memiliki iman yang sanggup memindahkan gunung. Tetapi juga ketika engkau sanggup menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan atau berserah total. Dan hari-hari ini saudara, ada banyak orang-orang Kristen stres, cemas, depresi. Anak-anak Tuhan yang merasa dan dia berkata, "Pak, saya gagal dengan iman. Karena lewat krisis ini ternyata teruji iman saya begitu kecil. Saya cemas dan saya takut." Nah, hari ini kita akan bahas saudara. Memiliki iman yang besar identik dengan Anda sanggup mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Berserah total. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen sulit berserah total. Oleh karena itu saya beri judul pesan firman-Nya saat hari ini adalah penghalang kita sulit untuk berserah total. Yang pertama saudara, kita akan bahas, jangan overthinking. Jangan overthinking. Artinya, banyak anak Tuhan hari-hari ini punya kecenderungan cara berpikirnya yang terlalu jauh atau terlalu kemana-mana. Mungkin karena mereka over information,
Terlalu banyak informasi yang diserap. Contoh, tentang COVID, saudara-19. Mungkin di antara kita lebih tahu dibandingkan para dokter. Karena kita menyerap, kita mencari, kita meneliti informasi-informasi yang luar biasa. Sampai begitu detailnya. Fase demi fase, kita begitu tahu. Sehingga kita overthinking. Cara berpikir mindset kita terlalu jauh. Terlalu kemana-mana. Kalau overthinking, lama-lama jiwa kita bisa overhead. Terbakar, saudara. Overload. Kita ngehang. Oleh karena itu, saudara, gereja Tuhan, kalau Anda mau belajar berserah total, dari sejak badai hari ini, minta pertolongan Roh Kudus, supaya pikiranmu sederhana, dan tidak terlalu jauh kemana-mana. Saya akan tunjukkan bukti dalam Alkitab, contoh dalam Alkitab, orang yang berpikir terlalu jauh atau overthinking, sehingga mereka sulit berserah dan akibatnya melakukan respon yang salah. Kejadian pasal 26 ayat ke-7. Ishak pernah mengalami dalam hidupnya overthinking. Sehingga dia berpikir terlalu jauh dan tidak berserah kepada Tuhan. Mengambil tindakan yang salah. Ayat ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah Ishak, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka sebab elok parasnya. Itu yang dikatakan Kejadian 26 ayat ke-7. Ishak terlalu overthinking. Jangan-jangan aku bakal dibunuh karena dia cantik. Ada orang menginginkan dia sehingga aku akan dibunuh. Pemikiran yang terlalu jauh membuat dia sulit berserah mengandalkan Tuhan. Dia ambil tindakan sendiri, tindakan yang salah. Contoh berikutnya, Yakub. Kejadian 31 ayat 27 dan 28. Dikatakan, Laban mertua Yakub ngomong begini, bicara begini, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku bisa menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Ayat 28. Lagi pula engkau Yakub tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Lihat, Yakub melakukan perbuatan yang bodoh. Dia tidak berserah kepada Tuhan. Dia gunakan kekuatan sendiri. Mengapa, saudara? Ayat 31. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau akan merampas anak-anakmu itu daripadaku. Kembali. Orang-orang dalam Alkitab sulit berserah, Ishak dan Yakub, kepada Tuhan. Bahkan melakukan perbuatan bodoh karena overthinking. Mindset, pola pikir mereka terlalu jauh. Jangan-jangan. Sehingga mereka dalam kecemasan. Aku takut, kata Yakub, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Bapak Ibu sekalian, kita adalah generasi yang sebenarnya sedang hidup di zaman yang over information. Informasi yang sangat banyak, informasi yang begitu mudah didapat, informasi yang sangat cepat masuk, sehingga terbentuk menjadi generasi yang overthinking. Generasi yang pola pikirnya itu jauh kemana-mana, terlalu jauh, mudah cemas. Jadi generasi yang mudah cemas, mudah panik. Contoh, gejala COVID. Kita banyak mengenal hari pertama. Biasa mungkin ada mulai meriang, demam, panas dingin, suhu berapa? Di atas 38, oh berarti begini. Oh mungkin bisa ada batuk kering. Dan begitu rupa kita mengenal. Sampai, oh kalau ada dahak yang susah keluar, pada hari ketiga bisa turun sampai paru-paru.
Nah, karena Anda menangkap banyak informasi, Anda begitu tahu kejadian detailnya, apa yang sedang terjadi pada pasien-pasien di luar. Suatu saat mungkin ada di antara orang-orang itu yang mendapat informasi, terkena gejala simptom yang sama. Mulai batuk. Dan setelah mulai batuk, mulai ada dahak di sini. Dan susah keluar, gak enak tenggorokan. Dan dia mulai menghitung hari pertama, 2, waduh nanti hari ketiga. Ini bahaya, ini dahak bisa turun ke paru-paru. Di situ saya akan sesak, di situ saya akan mulai dalam keadaan kritis. Saudara bayangkan, kejadian baru di hari kedua, tapi dia sudah memikirkan, nanti hari kelima, saya akan mulai mengalami krisis. Hari ke-8 akan begini. Overthinking, yang ada roh kecemasan. Orang seperti ini, walaupun dia orang Kristen, akan sulit berserah kepada Tuhan. Overthinking. Contoh berikutnya, berjemur. Setelah kita mendengar informasi, jemur supaya kita bisa menyerap vitamin D dan daya tahan. Ramai semua kita berjemur. Tapi jadi masalah. Ada informasi yang masuk. Yang bagus zaman dulu berjemur itu begitu matahari muncul sampai jam 8. Tapi ada informasi masuk. Jangan. Karena begitu matahari muncul, ultraviolet jenis A berbahaya dan bisa menjadikan kanker kulit. Yang bagus itu jam 10 siang sampai jam 3 sore. Itu berguna buat vitamin D. Orang pindah. Mulai jemur jam 10 ke atas. Tapi ada informasi baru. WHO dan juga peneliti, salah satu dari perguruan tinggi terkenal, jangan jam 10 sampai jam 2. Itu di mana radiasinya berpuluh-puluh lipat, sangat-sangat berbahaya. Orang pindah lagi. Sehingga kita ketika mulai berjemur, sebelum kita tahu informasi, kita enjoy saja. Orang zaman dulu, orang tua, mau berjemur jam berapa saja enjoy. Mereka tetap panjang umur. Tapi sekarang, coba. Ketika lewat dari jam 11, mulai ada cemas. Harus kurang dari 3 menit. Ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti aku kanker kulit. Bayangkan, generasi zaman sekarang dibentuk menjadi generasi yang overthinking. Tanpa disadari, roh kecemasan menjadi generasi yang mudah cemas, menjadi generasi yang mudah panik. Dan ini melanda bukan hanya orang-orang di luar, orang-orang percaya, semua juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi kita harus belajar menghadapi overthinking ini. Berpikir yang terlalu jauh dan terlalu kemana-mana. Coba lihat contohnya dalam Alkitab. Paulus. Filipi 1 ayat 21. Arti nama Paulus adalah small, kecil. Tetapi saudara imannya besar. Dia punya penyerahan total yang perlu kita contohi. Sampai dia berani berkata dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi Paulus. Sehingga dia katakan keuntungan. 2 Timotius 4 juga dia katakan ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Lihat, begitu sederhananya, begitu dia menyerah total. Mengapa saudara? Darah sudah tercium, tapi justru dia melihat, aku menyelesaikan pertandingan. Orang punya iman besar adalah orang yang sanggup menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Roh kecemasan, roh kekhawatiran tidak bisa menguasainya. Mengapa Paulus seperti itu? Dia tidak overthinking. Karena Paulus memiliki sebuah gaya, pola pikir, lifestyle, cara berpikir. Dia membatasi apa yang ia pikirkan. Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Tentu kita merindukan itu di tengah berita krisis, kematian di mana-mana. Penyebaran yang begitu cepat. Kita butuh damai sejahtera. Mungkin Anda sedang sakit. Anda sedang mengalami kesulitan. Kita butuh damai sejahtera. Paulus katakan, jadi akhirnya saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua
yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Lihat, Paulus tidak overthinking, pikirannya kemana-mana. Semua yang benar, semua yang patut dipuji, dipikirkan. Itu berbicara apa? Firman Allah. Paulus mengerucutkan, Paulus mensederhanakan, Paulus mempersempit pikirannya. Dia hanya memikirkan firman Allah, kebenaran. Dan itu benar. Karena Yesus pernah berkata dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Lewat badai COVID ini, saudara, sedang dinyatakan apa yang ada di bumi, apa semuanya digoncang, saudara. Cuma satu yang abadi yang tidak tergoncang, firman Tuhan Yesus. Mari kita putuskan, jangan overthinking. Kita sederhanakan pikiran kita, hanya memikirkan, merenungkan Tuhan Yesus. Bahkan Paulus melupakan apa yang telah terjadi di belakang. Filipi 3:13. Dia mengarahkan hanya terus fokus ke depan. Itulah Paulus. Saudara, hari-hari saya mengajak, ayo bangun sebuah lifestyle supaya engkau hari-hari ini, di saat ada social distancing, Anda banyak waktu di rumah. Ini banyak waktu bukan untuk menonton televisi, mencari informasi. Gali firman, renungkan firman, perkatakan firman. Sebab ketika engkau lakukan itu, maka engkau sedang menjadikan firman Tuhan pondasi. Engkau ketika hari ini, seperti yang pemazmur itu Daud katakan, di dalam Mazmur 56, ayat ketiga dan keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Daud pun takut. Tetapi saudara, yang terjadi, aku percaya. Mengapa dia bisa berserah ketika takut? Firman. Kata kupuji itu berarti bukan hanya direnungkan, tapi diucapkan, diperdengarkan, dimazmurkan, dinyanyikan. Lakukan hari-hari ini seperti itu, supaya pikiranmu tidak kemana-mana. Karena engkau mengucapkan, menyanyikan, merenungkan janji-janji firman Tuhan. Saat Anda menetapkan lakukan itu, Anda sedang membuat pondasi bagi hari esok. Untuk Tuhan membangun masa depan yang indah. Untuk Tuhan membangun kehidupan yang sehat. Untuk Tuhan membangun mukjizat dan kesembuhan. Untuk Tuhan membangun suatu pribadi yang disempurnakan dan indah di mata Tuhan. Tapi harus ada pondasi. Pondasinya apa? Tuhan sedang mencari pondasi di hari esokmu. Untuk dia meletakkan sebuah bangunan mukjizat, bangunan kesembuhan, bangunan kemenangan. Pondasinya adalah firman yang kau pikirkan, firman yang kau nyanyikan, firman yang kau renungkan. Mari jemaat Tuhan, putuskan lakukan itu. Saya terberkati, ada satu orang bernama Jeremiah Denton. Waktu tahun 1965, dia menggunakan pesawat tempur dengan prajurit-prajurit lain menyerang Vietnam. Dan dia tertembak, akhirnya dia menjadi tawanan perang. Dia tinggal di satu tempat 1 meter kali 3 meter tanpa ada jendela, gelap, dingin. Dia sering mengalami penyiksaan. Ada banyak teman-teman tawanan perang Amerika di Vietnam ketika kembali ke Amerika setelah dibebaskan menjadi gila dan mungkin langganan rumah sakit atau psikiater. Tapi beda dengan Jeremiah Denton. Jeremiah Denton saat itu justru waktu kembali ke Amerika, dia terus karirnya menanjak dan menjadi senator Alabama. Dan baru meninggal di usia 89 tahun 2014. Waktu diselidiki, apa yang membuat dia beda dengan yang lain? Jawabannya sederhana, saudara. Karena di saat dia ada di tengah ketakutan, kecemasan, orang lain memikirkan overthinking, memikirkan masa depan, memikirkan kematian, memikirkan yang lain, sehingga jiwanya ambruk, tidak kuat. Jeremiah Denton, dia memutuskan hanya untuk memikirkan semua yang benar. Jadi dia teringat ayat-ayat firman Tuhan yang dihafal waktu sekolah minggu, diajarkan di kelas sekolah minggu.
sepanjang 7 tahun lebih di dalam kengerian kegelapan. Jiwanya hanya memikirkan dan pikirannya diarahkan, merenungkan, mulutnya memperkatakan ayat-ayat firman yang dia ingat, saudara. Sehingga Yesaya 26 ayat ketiga digenapi dalam hidupnya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kata hati teguh ini dalam sebuah terjemahan Inggris berkata, our mind rests in his will. Artinya pikiran kita itu tenang dan beristirahat di dalam janji-janji firman. Sehingga damai sejahtera Tuhan menjagai jiwa Jeremiah Denton. Sebab dia mulai berserah. Nah, hari ini kalau Anda mau berserah total, punya iman yang besar, janganlah overthinking. Putuskan hanya memikirkan semua yang benar, semua yang indah. Perkatakan itu. Nomor 2, saudara, apa yang membuat kita sulit berserah total? Yaitu over talking. Jangan over talking. Jangan terlalu lebih untuk banyak berbicara. Satu ayat, Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, di tengah pasal 46 banyak goncangan peperangan di sana. Tapi pemazmur menyatakan firman Tuhan. Tuhan meminta kita untuk diam. Be still, be silent. Sebab mengapa? Tuhan memperkenalkan dirinya. I am God. Menggunakan present tense. Bukan past tense. I was God. Artinya Tuhan ingin menyatakan. Ingin dikenal sebagai Allah. Yang bukan hanya sebuah histori di masa lalu. Atau Allah yang hanya di masa yang akan datang. Yang akan kita dijumpai di tengah kekekalan atau akhir zaman. Tetapi Tuhan ingin dikenal sebagai I am God. Tuhan yang hari ini di tengah badai yang mengerikan. Di tengah kau bergumul sedang mungkin melawan COVID-19. Ketika engkau sedang bergumul menghadapi krisis. Dengar, Tuhan menyatakan, disitulah Tuhan berada bersama kita. Menemani, mendampingi. Oleh karena itu, yang Tuhan minta, be still. Jangan banyak bicara. Hari-hari ini, kalau Anda akan lebih mengenal Tuhan, ketika Anda banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, contoh yang baik dalam Alkitab. Orang yang tidak terlalu banyak bicara. Tapi dia mengenal Tuhannya. Sehingga Tuhan yang banyak bicara kepadanya adalah Nuh. Kalau Anda lihat, arti nama Nuh adalah rest, perhentian. Dan di dalam Mazmur dikatakan diamlah, rest. Di dalam bahasa aslinya rapa. Memiliki sebuah akar kata yang sama dengan healing. Jadi Tuhan menjanjikan bahwa ketika engkau diam dalam hadiratnya, tidak banyak bicara, tapi memberi kesempatan Tuhan yang banyak berbicara kepada Anda, maka Tuhan akan memberikan rapa, rest, healing, kesembuhan terjadi. Nah, contoh yang baik adalah Nuh. Arti nama Nuh memang rest, perhentian. Ternyata dalam Alkitab, 5 pasal Nuh, cerita Nuh dikatakan. Nuh hanya berkata 2 kali tercatat. Sisanya Tuhan yang berfirman. Ketika Tuhan, Kejadian 6 ayat ke-7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan berbicara banyak, bercerita untuk membangun bahtera. Firman begitu detail. Bahkan sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Tapi detail ukurannya. Lihat, Nuh gak banyak bicara. Dia hanya rest. Masuk dalam perhentian. Di tengah dikelilingi oleh generasi yang jahat. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya izinkan Tuhan yang banyak berbicara. Sehingga imannya kuat. Dan yang Nuh lakukan, ayat 22 pasal 6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, badai Tuhan izinkan hari-hari ini. Kadang badai akan menjadi mimbarnya Tuhan. Tuhan akan berbicara sesuatu kepada kita. Jadi hari ini, kalau kita terlalu banyak over talking, over speaking, terlalu banyak berbicara, kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan berkata-kata memberitahu what next. Akibatnya iman orang itu rapuh. Akibatnya dia akan sulit untuk berserah total. Karena over talking. Belajar dari Nuh. Dia tidak banyak bicara, tapi banyak taat. Waktu Anda tidak banyak bicara, Tuhan yang akan banyak berkata-kata. Kadang-kadang kata-kata yang indah di hadapan Tuhan adalah ketika Anda tidak banyak berbicara, tapi banyak mendengar. Saya katakan, ini waktunya. Ketika social distancing, kau menjaga jarak dengan satu yang lain, Anda justru melekat dengan Tuhan. Banyak masuk hadirat Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini menimpa hidupku? Di zamanku, apa yang kau ingin sampaikan? Berbicaralah, aku ingin mendengar. Saya percaya ketika Anda mendengar firman-Nya berkata, imanmu akan bangkit. Anda akan dijauhkan, dimampukan menghadapi roh kecemasan, sehingga tidak ada lagi ketakutan. Contoh saudara, ada hal yang menarik. Satu desa di India bernama desa Sani, Singapura. Rumah itu sudah ratusan tahun, setiap rumah tidak memiliki pintu. Artinya sama sekali rumah itu tidak pernah ada pintunya. Ternyata waktu selidiki, mereka punya keyakinan. Mereka mempercayakan kepada dewanya, Dewa Sani yang ada bertahta di batu hitam yang ada di tengah desa itu. Jadi mereka yakini katanya bahwa dewa itu akan mengawasi keamanan desa itu sehingga tidak perlu pintu. Kepercayaan mereka kepada dewa itu dimanifestasikan dengan sampai sekarang rumah-rumah tidak boleh ada pintu. Karena begitu yakin dan percaya. Wow! Seringkali kita sebagai anak Tuhan yang menyembah Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi dalam Kristus Yesus, kita kalah dari orang-orang yang mempercayai hal-hal cerita seperti tadi. Hari ini saya katakan, ini waktunya kalau Anda ingin berserah total kepada Tuhan. Jangan over talking. Diam, kata Tuhan. Sebab I am God. Aku itu bukan Tuhan yang history, cerita masa lalu, I was God. Tapi I am God. Aku Tuhan yang hari ini mau berbicara lewat badai. Izinkan badai menjadi mimbarnya Tuhan. Untuk berkata-kata, menegur, berkata-kata mengoreksi, berkata-kata untuk mengingatkan, berkata-kata untuk meriset langkah kita. Jangan over talking atau over speaking. Banyak dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara bagi Anda. Imanmu akan bangkit, kau akan berserah total. Yang terakhir saudara, mari kita lihat kenapa kita seringkali sulit berserah total. Karena over self-confidence. Jangan kita over self-confidence. Terlalu percaya kepada diri kita. Saudara dengar baik-baik, zaman ini saudara adalah zaman yang membentuk generasi yang over self-confidence. Kenapa? Kita sering mendengar, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Generasi yang mandiri, semua serba sendiri. Sehingga saking mandirinya, lupa butuh Tuhan. Tapi hari lewat badai yang dahsyat saudara, goncangan yang terjadi. Bahkan saudara, negara superpower di dunia, Amerika Serikat, saat ini kewalahan dan dilumpuhkan. 400.000 lebih saudara orang terjangkit positif corona, dengan di atas 10.000 lebih kematian. Kalau kita lihat zaman sedang digoncang lewat badai ini, sedang dinyatakan begitu rapuhnya generasi ini, generasi yang dibangun self confidence, semua sebab self center sedang digoncang. Tidak ada yang kekal. Oleh karena itu, jangan over self-confidence. Kita baca Matius 15 ayat 26 sampai 28.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kapan Yesus berkata, ibu, the great faith, imanmu besar, jadi seperti imanmu, anakmu sembuh. Ketika Tuhan berkata, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, anjing bagi orang Yahudi binatang haram dan condong melambangkan hal yang negatif. Keluaran 22:31, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan. Haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Saudara, anjing adalah sebuah konotasi yang negatif. Tetapi ketika perempuan itu diibaratkan seperti anjing, saat itu perempuan itu tidak marah, tidak mengelak, cuma berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya ketika sang ibu tidak lagi memiliki kesombongan, pride, harga diri di hadapan Tuhan. 0, itu titik balik. Imannya bangkit, dia bisa berserah total. Jadi saudara, musuh dari iman yang besar, penyerahan total adalah over self-confidence, pride, harga diri. Hari ini sengaja digoncang semua negara hebat, negara superpower, orang-orang pintar, orang-orang kaya, semua tidak bisa bergantung dengan apapun juga. Sehingga digenapkan Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Siapa yang mau bermegah? Baiklah, bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang sedang Tuhan sukai dan cari. Sebuah generasi yang muncul, gereja yang bangkit, tidak mengandalkan kebijaksanaannya, kekayaan, tidak mengandalkan yang hal-hal kekuatannya, tetapi hanya bisa mengandalkan pengenalan akan Tuhan, kedekatannya. Ini yang sedang Tuhan cari. Perempuan-perempuan Kanaan dari Syro-Fenisia, ketika Tuhan menekan sampai titik 0, mengibaratkan dengan anjing, dia tidak marah. Kesombongannya sudah hilang, pride-nya sudah hilang. Disitulah Anda akan disanggupkan untuk berserah total. Hari ini mari, ini waktu yang tepat. Kita belajar, minta Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa berserah total. Penghalangnya, jangan overthinking, berpikir terlalu jauh. Jangan over talking, terlalu banyak bicara. Ini waktu Tuhan banyak bicara bagi Anda. Jangan over self-confidence. Dihancurkan supaya kita tidak mengandalkan kekayaan, kepandaian, kekuatan, atau power kita. Hanya yang Tuhan sukai. Mereka yang mengenal aku, merendahkan dirinya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak jemaat Tuhan yang hari ini engkau percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi mengapa Anda masih dihinggapi oleh roh kecemasan, panik, takut? Karena engkau tidak bisa mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan kau merindukan damai sejahtera. Kau merindukan itu turun saat ini. Dan engkau mau berkata, aku mau berserah total kepada Yesus. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Ajar kami, supaya kami menjadi generasi yang memiliki iman besar. Yaitu generasi yang bisa menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kami di tangan Yesus. Berserah total. Ampuni kami seringkali overthinking. Generasi yang terlalu jauh berpikir, mudah cemas, mudah panik. Kami putuskan untuk banyak hanya fokus dengan firman, merenungkan, memperkatakan. Karena itu kami menjadi pondasi hari esok untuk Tuhan membangun sebuah hidup yang baru.
Kami mau menjadi generasi yang tidak over talking. Seringkali terlalu banyak bicara, Tuhan. Ampuni kami. Tapi hari ini ada kuasa Tuhan. Roh Kudus menarik kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Menanti Tuhan yang akan banyak berbicara kepada kami. Dan kami juga Tuhan tidak memiliki generasi yang over self-confidence. Kami mau hanya mengandalkan pengenalan, kedekatan kami dengan Tuhan Yesus. Urapi jemaat Tuhan GBI Kebon Siri. Bebaskan di roh kecemasan, roh ketakutan, roh kepanikan. Dan kalau ada yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang sedang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Jangan takut, Immanuel. Tuhan yang akan menyertai, mengatur hidupmu ke depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali mengikuti ibadah online minggu depan tanggal 3 Mei 2020. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Lalamentik. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini. GBI Kebon Siri telah menyalurkan bantuan kepada pengerja, jemaat, dan masyarakat sekitar GBI Kebon Siri yang terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako, hand sanitizer, dan makan siang untuk para ojek online, pemulung, anak jalanan, dan petugas kebersihan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu dan ingin memberikan bantuan diakonia bagi mereka yang terdampak COVID-19, Anda dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengikuti doa puasa 40 hari, dimulai dari tanggal 10 April hingga tanggal 28 Mei 2020, dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Sehubungan dengan akan diadakannya perjamuan kudus di minggu pertama bulan depan, kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan sendiri roti dan anggur di rumah masing-masing. Perjamuan kudus boleh dipimpin oleh kepala keluarga. Demikian GBI Kebon Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.